Ini Megas Lu siapa ini? Rival, Pak Rival itu Pegasus. PKS lo open cam. Iya Ya, Pak, kayak kami mulai. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, teman-teman, rekan-rekan yang ikut join pada sosialisasi mengenai sadar budaya resiko dengan tema yang kita ambil pada pagi hari ini 17 Maret 2026 adalah mengukur resiko dalam angka, probabilitas, dampak, serta implikasinya terhadap keputusan bisnis, yang disosialisasikan oleh Profesor Dr. Insinyur Gandung Troy Sulistiontoro MSc. Nah, berikut adalah filosofi mengenai manajemen resiko di PTPN 3, mengenai expected loss dan unexpected loss. Eh, Terdapat distribusi kerugian perusahaan oleh sumbu X yang menunjukkan nilai kerugian, dan sumbu Y yang menunjukkan probabilitas atau frekuensi kejadian. Sedangkan untuk implikasi untuk perusahaan, expected loss dikelola lewat pricing, dan unexpected loss eh, perlu buffer modal limit risiko, dan tail loss butuh stress test containing plan, asuransi, dan governance krisis untuk kejadian ekstrim. Semakin ke kanan grafiknya, semakin rendah frekuensinya, tetapi semakin besar dampak finansialnya. Berikut adalah diagram enterprise risk management di BUMN. Ada risk framework, risk process, internal control system, dan risk governance. Gak Nah, kedengaran berikut adalah suaranya. berikut taksonomi jenis resiko. Menurut pedoman strategis penyusunan rencana RKP 2006 PT Danantara Asset Management, ada strategic risk, market risk, financial risk, dan credit party credit. Ada operational risk, investment project risk, reputational risk, dan regulator legal and completion risk. Izin Pak Amin, teman-teman udah ada suaranya semua. Kata Muklis nggak kedengeran ya nih. Kita Bu, lanjut saja udah ya. jelas Ibu. Oke, oke. Kita Oke, Min, langsung lanjut, ke Min. yang pendekatan sederhana untuk menghitung dampak perubahan asumsi bisnis. Di sini laba sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Nah, ini merupakan rumus yang eh, menghitung laba. Ya, kita secara singkat. Nah, berikut adalah langkah awal yang dapat dilakukan unit kerja untuk menerapkan pendekatan terukur dalam pengelolaan risiko. Nah, di sini harus ada risk register, peristiwa risiko, frekuensi, dampak, dan penyebab risiko. Nah, berikut uh, sekian presentasi untuk program Sadari ini. Mungkin ada tanya jawab satu orang dari Fami. Silakan Fami. Ya, izin Pak bertanya Fami. Pak Yahya, bagaimana kira-kira Pak Yahya kalau misalnya kan kita ini sebagai PIC atau change agent di masing-masing unit ini menerapkan tadi itu kan grafik-grafiknya itu Pak, secara mungkin kalau di apa di kalangan karyawan pimpinan itu mungkin gampangnya kita sampaikan atau kita eh, sosialisasikan.
Tapi kalau untuk penerapan, contohnya di mana misalnya di keseharian kita sampai ke level karyawan pelaksana, level mandor, bagaimana itu kira-kira Pak Amin? Untuk contoh simpelnya lah terkait budaya risiko itu Pak Amin. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, mungkin bisa saya jawab langsung untuk penerapan budaya resiko di lingkungan aktivitas kita sehari-hari. Ya, tentunya kita eh, memberikan pengertian ke eh, lini masing-masing bagaimana untuk menghadapi resiko dan cara. Berikut adalah langkah awal yang dapat dilakukan unit kerja untuk menerapkan pendekatan terukur dalam pengelolaan risiko. Topiknya itu Pak, secara mungkin kalau di kalangan karyawan pimpinan itu mungkin gampangnya kita sampaikan atau kita sosialisasikan. Tapi kalau untuk penerapan, contohnya di mana misalnya di keseharian kita sampai ke level karyawan pelaksana, level mandor, bagaimana itu kira-kira Pak Amin? Untuk contoh simpelnya lah terkait budaya risiko itu Pak Amin. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, mungkin bisa saya jawab langsung untuk penerapan budaya resiko di lingkungan aktivitas kita sehari-hari. Ya, tentunya kita memberikan pengertian ke